Hari ini hari Selasa tanggal 11 Mei tahun 2021, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah telah mengungkap lagi 3 kasus peredaran gelap narkoba yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah dengan 3 tersangka dan barang bukti kurang lebih sekitar 500 gram lebih. Nanti untuk lebih jelasnya Bapak Direktur Reserse Narkoba akan menjelaskan bagaimana proses penangkapan, kemudian proses penyidikan dan pengembangannya. Jadi silahkan nanti rekan-rekan media untuk menyimak dan mengajukan pertanyaan jika ada yang perlu dipertanyakan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Kabid Humas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan wartawan sekalian. Pagi ini kami akan merilis hasil pengungkapan atau penindakan pelaku tindak pidana narkoba yang dilaksanakan oleh anggota kami selama 1 minggu terakhir, atau tepatnya mulai tanggal 6 Mei dan 8 Mei. Hanya 3 LP yang kami ungkap, namun di 2 TKP, yaitu di wilayah Gunung Mas dan Palangkaraya. Namun secara kualitas yang kami akan sampaikan ini adalah barang buktinya cukup besar. Kenapa? Karena di TKP yang kami ungkap di wilayah Gunung Mas, kami berhasil menangkap pelaku berikut barang buktinya yang berjumlah hampir sekitar 500 gram atau setengah ons. Jadi ini yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa ternyata memang mendekati Lebaran pun para pelaku tetap memanfaatkan situasi ini untuk terus melakukan peredaran narkoba. Untuk lebih jelasnya akan kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, dasar laporan polisi nomor A97 tanggal 6 Mei bahwa anggota kami berhasil melakukan penyelidikan dan pengungkapan tindak pidana narkoba dan melakukan penangkapan terhadap 1 orang tersangka awalnya berinisial MA, berumur 36 tahun, bertempat tinggal di Sepang, Gunung Mas. Dari hasil penangkapan yang pertama ini atas nama MA ini, kami berhasil melakukan penyitaan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 9,14 gram. Kemudian handphone, kemudian ada sendok sabu, timbangan digital, kemudian ada jam merek Alexander yang mungkin diduga digunakan untuk menyimpan sabu, dan merek Vivo. Kemudian dari hasil pengungkapan ini, anggota kemudian melakukan pengembangan kembali, dan ternyata kita berhasil melakukan penangkapan kepada si pemilik barang atau si pemasok barang berinisial TA, berumur sekitar 54 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kuala Gurun, Gunung Mas, Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah. Dan dari tangan tersangka setelah melakukan penggeledahan di rumahnya, kami berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat kotor sekitar 504,72 gram. Jadi setengah kilo. Barang bukti lain seperti tas, kemudian ada ATM, ada timbangan sampai 4, ada handphone, dan satu buah bener plastik klip besar, 1 bungkus rokok. Jadi dari hasil penangkapan 2 TKP di Gunung Mas ini, berhasil kita amankan barang bukti narkoba sekitar 513 gram sabu. Kemudian pada tanggal 8 Mei
tahun 2021, anggota kami Subdit 1 juga berhasil melakukan penangkapan pelaku narkoba di wilayah Palangkaraya, tepatnya di Jalan RT Amilono, kilometer 6,5, dan berhasil mengamankan satu orang tersangka berinisial AS, umur 32 tahun, bertempat tinggal di Jalan Tidar Baru, Bamang Barat, Kotim. Dari tangan tersangka, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 20 paket kristal yang diduga sabu dengan berat total sekitar 6,31 gram, kemudian handphone, rokok, sampurna, dan satu lembar tisu. Di total barang bukti yang berhasil kita amankan dari pengungkapan 3 laporan polisi ini adalah 520,17 gram sabu, setengah kilo. Kemudian kita mengambil 3 tersangka. Kalau terhadap para pelaku, kami jerat dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2, dan junto pasal 132 ayat 1, yaitu melakukan perbuatan jahat, melakukan tindak pidana, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1, bukan obat, bukan tanaman berat melebihi 5 gram, dengan ancaman hukuman paling singkat 6 tahun, denda 1 miliar, dan maksimal 20 tahun, denda 10 miliar rupiah. Jadi rekan sekalian, 3 LP, 3 TKP, namun secara kualitas barang bukti yang diamankan cukup besar, dan diduga salah satu pelaku yang besar ini adalah pemain di wilayah Gunung Mas yang sudah cukup lama. Karena ternyata hasil dari kami di lapangan ini juga menjadi target rekan-rekan Polres maupun rekan-rekan dari BNN. Ini sebagai informasi buat rekan-rekan sekalian. Kemudian nanti bila ada pertanyaan lanjut, kami persilakan, kami kembalikan kepada Pak Kabid Humas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Dari ketiga ini mana ini siapa mas? Apa ada namanya terus pengusaha atau bagaimana? Terus tadi Fadil bilang cukup lama, lama. Ya, jadi ketiganya bukan pegawai negeri atau ini, tapi betul-betul hanya swasta. Yang kami maksudkan itu ada tersangka yang kami dapatkan atau kami tangkap atas nama berinisial TA tadi dengan barang bukti 504 gram. Jadi yang bersangkutan, hasil pemeriksaan kami, interogasi pada yang bersangkutan, pemeriksaan BAP, bahwa yang bersangkutan ini tahun 2018 awal juga telah melakukan jual beli narkoba sampai dengan 2019 akhir. Ya, mungkin selama kurun waktu tersebut yang bersangkutan berhasil katakanlah tidak tertangkap, kemudian berhenti, kemudian baru mulai lagi di tahun 2021 bulan Maret. Jadi dia bulan Maret membeli barang dari Pontianak, mungkin ini jaringan yang lama, sebanyak 2 ons. Setelah dijual habis barangnya, dia beli lagi sejumlah yang 5 ons ini. 5 ons ini akan kami lakukan penangkapan. Jadi belum sempat belikan, sudah kami lakukan penangkapan. Demikian. Boleh lagi ya? Konsumennya pembelinya dari mana aja? Ya, jadi untuk konsumen khusus yang di Gunung Mas ini, yang di seputaran Gunung Mas. Seputaran Gunung Mas ini, yang mungkin rekan-rekan juga paham, di sana banyak pelaku penambang. Nah, yang jelas bulan Maret 2 ons habis, bulan Mei kemarin beli lagi. Berarti kan pangsa pasarnya cukup banyak di sana gitu. Jadi ini peredarannya yang dilakukan oleh tersangka. Demikian. Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih.